Halo guys, jumpa lagi dengan aku Ola Idola. Makasih banget buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu dimudahkan ya, agar kalian bisa nonton aku terus. Kalau nggak ada kuota mah nggak bisa nonton kan. Kali ini aku mau ceritain alur cerita film tentang psikopat. Tanpa basa-basi lagi, yuk cus kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang gadis yang bernama Nami yang saat ini bekerja di marketing di sebuah perusahaan startup. Nami merupakan gadis tekun dan tidak jarang ia sering membantu pekerjaan ayahnya di kafe milik ayahnya. Hampir dalam segala hal Nami menjalani kehidupannya yang sangat datar. Namun di samping itu dia adalah seorang yang pekerja keras. Dan dia juga seorang yang sangat bergantung pada smartphone-nya untuk segala hal, mulai dari pengingat waktu hingga pekerjaan dan komunikasi. Suatu hari, setelah bersenang-senang di malam hari bersama teman-temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang ke rumahnya. 잠시만요. Hingga sosok pria mengenakan topi mengambil handphonenya tersebut. Dan keesokan paginya, panggilan pun masuk ke telepon Nami. Hingga sosok pria yang tempo malam menemukan handphonenya mengangkat telepon dari teman Nami. Akan tetapi, pria tersebut menggunakan perintah suara palsu untuk menyamar sebagai seorang wanita. Ia berpura-pura tidak bersalah dan tampil sebagai seorang yang benar-benar ingin mengembalikan smartphone Nami. 버스에서 주웠어요. 아, 그러셨구나. 미나미. 미미. Hingga setelah itu, teman Nami masuk ke kediaman Nami dan menemukan Nami dalam keadaan mabuk. 미나미야. 하지마, 깜짝이야. Setelah Nami bangun, ia akhirnya sadar bahwa HP-nya telah menghilang. Hingga singkat cerita, temannya menjelaskan semuanya dan mengatakan seseorang wanita lain telah menemukan handphone Nami dan berusaha ingin mengembalikannya. Tidak lama, Nami pun akhirnya menghubungi orang yang bersangkutan untuk memintanya membawakan handphonenya ke kafe milik ayahnya. Percakapan ini dari sudut Nami terlihat normal karena ia mendengar sedang bercakap dengan seorang wanita. Namun, tanpa ia sadari bahwa lawan bicaranya adalah seorang pria yang memutar rekaman suara untuk menipunya agar mempercayainya. 안녕하세요. 저 핸드폰 주인인데요. 혹시 괜찮으시면 거기 미지라는 카페가 있거든요. Hingga setelah percakapan itu usai, pria tersebut memecahkan layar handphone Nami dan sepertinya memiliki sebuah rencana terselubung. Hingga tidak terselang lama, Nami mendapat telepon dari seseorang yang berniat mengembalikan handphonenya, yang mengatakan bahwa ponsel Nami rusak dan ia mengatakan telah menanggung semua biaya kerusakan handphone milik Nami, lalu memberikan Nami sebuah alamat untuk mengambil handphonenya di tukang reparasi. Berdasarkan alamat yang ia terima, Nami memasuki sebuah gedung berantakan untuk menemukan toko reparasi tersebut. Dan di sana Nami bertemu dengan seorang pria yang memakai masker wajah dan juga topi agar identitasnya tidak terungkap. Pria tersebut kemudian memberi Nami formulir untuk diisi sebelum melakukan perbaikan, termasuk meminta kode sandi keamanan smartphone Nami. Selama melakukan perbaikan, pria yang akan kita kenal sebagai Junyong ini menambahkan swiper ke dalam ponsel Nami. Spyware ini adalah sebuah aplikasi yang bisa menyadap ponsel. Ih, serem banget. 잘 됐네요. 새 거 같아요. 감사합니다. Begitu Nami mengambil handphonenya kembali, Junyong akhirnya bisa melihat aktivitas Nami melalui handphone tersebut sepanjang waktu. Junyong dapat melacak setiap gerakan Nami, sementara Nami tidak menyadari bahwa ia sedang dimata-matai. Dan melalui kamera ponselnya Nami, Junyong terus memantau rutinitas hariannya Nami. Dan kemanapun Nami pergi, siapa yang ia temui, tempat Nami bekerja, bahkan juga dapat mengakses ke semua chat dan sosial media Nami. Hingga ketika malam hari, saat Nami tertidur pulas, Junyong terus-menerus mengumpulkan informasi detail tambahan dari kehidupan pribadi Nami. Bahkan,
Ia juga tahu alamat rumah Nami dan kode masuk ke rumah Nami. Keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa HP-nya telah diretas yang berakibat fatal pada kehidupan dan juga pekerjaannya. Sebuah foto dengan rekannya terposting di akunnya pada malam hari, di mana dari postingan itu Nami terlihat melecehkan rekan kerjanya yang membuat kerugian besar bagi perusahaannya. 해킹당한 것 같아요. Dengan begitu, akhirnya Nami dipecat meskipun ia memberitahu pada atasannya bahwa saat itu HP-nya sedang diretas. Sementara itu, di tempat lain, ayah Junyong, detektif polisi yang bernama Jiman, menemukan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Sejauh ini, para kepolisian masih nihil dan masih belum ada cara untuk menemukan sidik jari dari identitas pelakunya. Namun Jiman memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan di dekat pohon perm yang ia tanam bersama putranya. Jiman kemudian merasakan kemungkinan bahwa semua pembunuhan ini berhubungan dengan putranya. Ia pun kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat Junyong dengan istrinya. Hingga setelah mencapai tempat itu, Jiman menemukan satu bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, Junyong terus muncul dalam kehidupan Nami dengan satu atau dengan cara lain. Suatu ketika, Junyong tiba di kafe Nami dan memikatnya dengan meminta jus prem yang disingkirkan ayahnya dari menu. Jadi nggak dijual tuh sebenarnya si jus itu tuh. Kemudian mereka bertemu lagi dengan alasan Junyong membeli CD musik dari Nami, dan selama transaksi itu Junyong membagikan kartu pengenalnya. Melalui interaksi ini, Junyong membiasakan diri sehingga Nami tidak akan mencurigainya sebagai penguntit yang menyeramkan. Kemudian di lain hari, Junyong datang untuk membantu Nami mengetahui siapa yang meretas ponselnya. Junyong kemudian memberikan penjelasan yang rumit pada Nami tentang bagaimana spyware akan bekerja. Dan Nami yang mudah tertipu mempercayainya tanpa sedikit pun keraguan. Ia bahkan juga membuat Nami pada akhirnya mencurigai teman dekatnya yang meretas HP-nya si Nami. 왜 갑자기 나한테 난리야? 어? 다시는 연락하지 마. Di saat Nami berada di bawah kendali Junyong, di sisi lain ayah Nami menganggap perilaku Junyong terlihat aneh dan juga memperingatkan Nami tentang hal itu. 아니 이상한 놈이 꼬이는데 어떻게 걱정을 안 해? 이상한 놈 누구? Namun Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya. Dan Junyong yang mendengar semua percakapan Nami dan ayahnya tempo malam, lalu mencoba menyingkirkan ayahnya Nami dengan menyekapnya keesokan harinya. 그랬는데 뭘 할 것 같으니까 하지 말라는 거 아니야. Suatu malam, Nami merasa bersalah telah menuduh temannya yang tidak-tidak. Hingga ia akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu ia pernah memberikan sandi pada tukang reparasi handphone. Sementara itu, Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki Junyong dan pergi ke toko reparasi ponsel milik Junyong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan di sana mereka menemukan toko tersebut dalam kondisi yang buruk, dengan kertas dan perangkat berserakan di seluruh ruangan tersebut. 준영이가 직접 선택한 사람들만 여기로 오게 한 거야. Dan kebetulan saat itu pula Nami juga pergi ke tempat tersebut. Hingga akhirnya Nami bercerita bahwa handphonenya telah diretas selepas melakukan reparasi di toko ini. Mereka akhirnya berbagi detail tentang kasus tersebut dan bergandengan tangan untuk menemukan dan menangkap Junyong. 집으로 오게 만든다고요. 내가. Nami yang sudah sadar bahwa handphonenya telah disadap berpura-pura tidak tahu, lalu menghubungi Junyong untuk datang ke apartemennya. Sementara Jiman dan rekannya bersembunyi di luar gedung untuk menangkap Junyong. Ketika semuanya berjalan lancar dan Junyong datang ke apartemen Nami, mereka akhirnya menodongkan senjata ke arah Junyong. 뒤돌아.
Sesuatu yang menjanggal terjadi ketika Jiman tidak bisa mengenali pria itu dan berpikir bahwa mereka salah orang. 뒷모습은 진짜 닮았네. Setelah si pembunuh itu berhasil menghindari penangkapan, para detektif kemudian menemui Nami dan memutuskan untuk menyusun rencana selanjutnya. Nami pun diantar kembali ke kediaman ayahnya atas saran kedua detektif tersebut untuk keselamatannya. Dan sesampainya di rumah, Nami mengira ia melihat ayahnya telah tertidur lelap dan memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tetapi segera setelah itu, ia menemukan fakta bahwa ayahnya tidak ada di tempat tidur dan ia mulai mencarinya di sekitar rumah. Hingga secara mengejutkan, ia menemukan Junyong telah menunggunya di rumahnya yang saat itu marah padanya karena telah merusak semua rencananya. Junyong kemudian membawa ke kamar mandi dan mengikatnya. Di tempat itu pula Nami menemukan ayahnya diikat di bak mandi dengan air yang terisi penuh. Dan begitu pula yang dilakukan Junyong terhadap Nami. Setelah mengunci Nami dengan ayahnya, Junyong kembali ke aula dan menemukan catatan yang mengatakan tidak ada SMS dan hanya telepon. Ia kemudian mencurigai bahwa polisi sedang mengawasinya dan benar saja bahwa ketika ia melihat ke arah luar, ia menemukan detektif telah memasuki ke kediaman ayahnya Nami. Hingga tidak berselang lama, Jinman berhasil memasuki rumah bersama rekannya dan mulai memukuli pria tersebut. 버려. 아버지. 이런 미친 새끼가. Namun, dia masih belum bisa mengenali pria ini sebagai putranya. Pelaku tetap mengatakan bahwa ia adalah Junyong. 아빠, 나 준영이에요. 이건 진짜 속네? Jiman kemudian memeriksa catatan yang tersebar di sekitarnya, di mana psikopat ini telah memberikan detail terkait pembunuhan yang ia lakukan. Hingga Jiman menemukan fakta bahwa anaknya ternyata merupakan korban pria ini. Saat itulah Jiman yakin dan menyadari bahwa orang tersebut bukanlah anaknya, melainkan orang yang membunuhnya. Junyong adalah korban pertamanya dan pria tersebut menyimpan detail rumit yang berhubungan dengan Junyong sehingga dia bisa berperan sebagai Junyong. Kesadaran itu secara emosional menghancurkan Jiman yang kemudian mengarahkan senjatanya ke psikopat tersebut. 내가 사과할게요. Saat itu Nami juga mulai sadar, lalu mengambil senjata detektif lain dan pergi ke aula. Dan karena kemarahan yang mendidih, di dalam dirinya dia terus menembak pria tersebut sampai mati. Dan dengan kematian itu, Nami menjadi bahagia karena dia bisa menjalani hidupnya tanpa ada yang menguntit kehidupannya lagi. Namun, saat menikmati hidup bebasnya bersama ayahnya, ia tiba-tiba melihat seseorang mengarahkan kamera ke arahnya. Cerita pun selesai. Jadi guys, kenapa aku nyeritain film ini? Aku tuh mau ngasih tahu ke kalian semua kalau aplikasi yang kayak gitu tuh nyata adanya. Nyata banget. Ada saat ini pun juga ada. Kayak aku kan punya teman. Kayak kemarin nih aku kan ketemu teman aku nih. Terus teman aku tuh ngasih tahu ke aku. Salah sini lihat sini. Lihat nih, ini ada aplikasi yang bisa nyadap HP orang. Serem. Serem banget akunya. Wah, serius. Emang bisa nyadap HP orang? Terus kata dia, bisa lah. Terus aku tanya, terus gimana cara kerjanya? Nah biasanya cara kerjanya itu ngirimin HTTP ke WhatsApp atau ke SMS. Dengan kalian ngeklik HTTP tersebut, otomatis aplikasi itu bakalan terinstal di HP kalian. Kalau sampai aplikasi itu terinstal di HP kita, apa yang kita lakuin, si hacker itu bakalan tahu.
karena sistemnya nge-record guys. Contohnya kayak kita nih mau belanja, terus kita masuk nih ke BRI online, Mandiri online atau BCA online contohnya misalkan. Kita kan masukin PIN tuh, masukin PIN. Nah yang kita lakuin itu bakalan ke-record sama si hacker itu guys. Jadi hacker itu tahu apa yang kita lakuin tuh, kayak kita masukin PIN itu berapa, si hacker itu bakalan tahu guys, bakalan tahu. Jadi nanti beberapa hari kemudian uang kita terkuras guys. Makanya banyak tuh penipuan-penipuan kayak gitu kan sekarang. Banyak juga korbannya guys. Jangan sampailah kalian ngeklik-klik KTP tersebut ya guys. Nah yang lebih seremnya guys apa coba? Si hacker itu, si penyadap itu bisa ngeliat kita, aktivitas kita sama 24 jam lewat kamera HP guys. Ih, seru. Oh iya, aku mau klarifikasi dulu nih. Teman yang aku itu tuh, yang awal tuh bukan hacker ya, bukan penyadap juga. Dia itu cuma pinter teknologi aja pokoknya mah. Dan orang yang menakutkan lah pokoknya mah. Jadi dia tuh cuma ngasih tahu ke aku bahwa aku tuh harus hati-hati, jangan sampai aku juga tertipu kayak di film ini gitu. Kalau di film ini kan si Nami HP-nya jatuh ya. Itu kan kita nggak ada yang tahu ya kalau HP jatuh terus ditemuin sama orang yang salah gitu. Nah, kalau yang kita sadar nih, kalau misalkan kita dikirim HTTP itu, kita jangan langsung ngeklik, klik, jangan. Nanti aplikasinya terinstal di HP kita. Udah deh, abis deh. Mampus dah kita, oke? Klarifikasi kali lagi ya. Kalau teman aku itu bukan hacker, bukan penyadap. Teman aku itu pinter banget tentang yang kayak ginian lah. Tentang teknologi-teknologi yang canggih lah. Aku mah tuh apa aku deh. Oke? Aku kasih tips ya. Jangan sampai kalian bikin PIN itu nomor tanggal lahir kalian. Oke guys, selalu hati-hati karena kejahatan sekarang itu banyaknya kejahatan teknologi. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang jahat dan didekatkan dengan orang-orang baik dan selalu dilindungi. Amin. Oke guys, oke plan. Kamsahamnida. Bye-bye.